Spoiler Perfect World episode 127. Pertarungan antara Si Hao dan pewaris Istana Abadi tidak terhindarkan lagi. Keduanya bentrok saat bertemu. Awalnya pertarungan Si Hao dan pewaris Istana Abadi hanyalah bentrokan kekuatan fisik dan juga artefak. Tapi saat pewaris Istana Abadi terluka dalam bentrokan fisik, situasinya menjadi lebih intens. Sebenarnya Si Hao juga terluka, tapi terlukanya pewaris Istana Abadi adalah yang pertama. Sampai bisa memojokkan pewaris Istana Abadi, pertarungan ini menjadi berita besar. Pewaris Istana Abadi mulai serius setelah ini ia menggunakan darah abadinya untuk menyerang Si Hao. Dan juga ada teknik yang disebut 9 segel Raja Abadi. Teknik ini dikendalikan dengan simbol istana kuno. Teknik segel jebakan dari Istana Abadi ingin menelan kehidupan Si Hao. Si Hao ditahan. Bukannya Si Hao lemah, Si Hao hanya menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balasan. Otak licik Si Hao ingin mengambil darah abadi pihak lawan. Si Hao menunggu kesempatan yang tepat barulah ia bertindak. Saat sampai waktunya, Si Hao menggunakan tanah makam abadi yang berada di dalam tungku untuk mengambil darah abadi pihak lawan. Ketika tanah makam abadi keluar, gemuruh petir menyambar, semua orang menderita serangan termasuk Si Hao, pewaris Istana Abadi juga tidak terkecuali. Tapi Si Hao lebih menguasai dao petir. Dalam kesempatan ini Si Hao balas menyerang pewaris Istana Abadi. Kekuatan magis pewaris Istana Abadi sangat besar, meskipun dalam situasi sulit, Si Hao masih tidak dapat mengalahkannya. Begitu juga dengan pewaris Istana Abadi, ia tidak bisa gegabah lagi berhadapan dengan Si Hao. Karena metode Si Hao yang menggunakan tanah makam abadi, seseorang berkata bahwa yang dilawan pewaris Istana Abadi adalah pemuda yang mengukir namanya di monumen penguasa iblis, yaitu Huang. Si Hao dan pewaris Istana Abadi tidak lagi bentrok, mereka saling menjaga jarak. Kemudian pohon hantu darah iblis muncul di wilayah itu. Pohon ini menyerang pewaris Istana Abadi. Setelah melihat kemunculan pohon hantu, semua orang ketakutan dan melarikan diri. Itu juga berlaku bagi Si Hao. Dunia luar berada dalam kekacauan, semua orang mendiskusikan nama Huang. Sementara itu kakek dan cucunya sedang berkultivasi secara diam-diam. Si Hao pulih dengan cepat, ia dan kakeknya sedang merekonstruksi tubuh mereka. Kakeknya Si Hao sudah selesai, kekuatannya meningkat dan rambutnya kembali menjadi hitam. Adapun Si Hao, ia masih berada dalam kultivasi untuk menaikkan jalur alam transformasi spiritual. Begitu selesai, Si Hao mendapatkan pemahaman baru, teknik berharga, mata surgawi Dao Beladiri. Tapi ini masih permulaan, mata surgawi Si Hao belum sepenuhnya muncul. Si Hao dan kakeknya menyelesaikan latihan mereka dan ingin mencari harta lainnya. Namun mereka dikagetkan dengan munculnya seekor kelinci. Kelinci ini sedang memakan ginseng 10.000 tahun dan Si Hao ingin menangkapnya. Satu pikiran Si Hao yang pasti, Si Hao ingin memakan sup kelinci. Mendengar perkataan Si Hao, kelinci ini langsung melarikan diri. Si Hao makin penasaran dan mengejarnya. Merasa dikejar, kelinci ini memohon dan berkata bahwa dagingnya tidak enak. Ia mengatakan itu sambil merubah wujudnya ke bentuk manusia. Ia berkata bahwa dia dari ras kelinci giok bulan dan datang ke alam rahasia hanya untuk obat-obatan, tidak ada niat bertarung sama sekali. Si Hao tidak kejam dan membiarkannya pergi. Sebelum pergi karena kebaikan Si Hao, kelinci ini memberikan informasi kalau klan Qin sedang mengincar Si Hao dan Qin Hao berada dalam kelompok itu. Nah, di sini dulu guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.